Assalamualaikum guys. um, Gue mau cerita soal kenapa yang gue perhatiin itu bangsa Indonesia rata-rata lama banget gitu lancar dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kayaknya sih yang gue lihat selama waktu di sekolah, penekanan utama itu adalah pada grammar, bukan pada komunikasi. Ya, sebenarnya tujuan bahasa Inggris itu seperti bahasa lainnya adalah sebagai alat komunikasi gitu. Nah, grammar itu penting, memang harus ya. Tata bahasa itu penting untuk semua bahasa ya. Kalau enggak, kalau lo ngobrol pakai bahasa apapun tanpa tata bahasa kan orang bingung gitu. Lo ngomong apa sih? Kok susunan kalimatnya aneh, orang nggak ngerti gitu kan. Jadi grammar itu penting. Kosakata juga lebih penting karena tanpa kosakata kita mau ngomong apa. Kalau orang itu mau mahir dalam berkomunikasi dalam bahasa apapun, ya butuh dipraktekin, butuh dijadiin bagian dari hidup. Kalau misalkan nggak punya teman, masih ada buku. Jadi gue cerita sedikit ya. Jadi waktu gue itu kecil, gue itu gedenya di Amerika, 8,5 tahun, kira-kira. Terus udah gitu, waktu gue kuliah, gue tuh kesulitan baca buku-buku bahan bahan tentang hubungan internasional. Jadi pas gue baca buku di tahun 1990-an, gue lulus tahun 94 ya, SMA. Dari 95 itu gue duduk baca buku hubungan internasional dalam bahasa Inggris. Di samping buku itu adalah kamus bahasa Indonesia Inggris. Lu bayangin tuh, gue yang udah tinggal 8,5 tahun di Amerika pun harus pakai kamus. Ya, apalagi orang bule pun sama. Jadi tergantung orangnya ya. Nggak 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 serta merta lo lahir di Amerika terus lo langsung jago bahasa Inggris, enggak. Mereka juga buka kamus, apalagi kita gitu kan. Dan gue yang tinggal 8,5 tahun aja mesti buka kamus gitu. Nah, sama kayak semua orang pada umumnya. Jadi yang gue lihat itu gara-gara grammar, orang tuh takut takut salah. Itu yang menyebabkan orang tuh nggak cepat-cepat mahir bahasa Inggris. Jadi saran gue, kalau lo takut malu ya lo praktekin aja sih. Kenapa sih? Itu kan bahasa kedua, bukan bahasa ibu. Lagi pula kalau udah bisa bahasa daerah selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, lo tuh udah bilingual sebenarnya. Nggak semua orang yang dari negeri bahasa Inggris itu bisa dua bahasa loh. Jadi nggak usah minder kalau salah-salah dalam bahasa Inggris. Tapi jangan kekeh dalam kesalahan. Carilah sumber-sumber atau teman yang lebih mahir gitu ya. Kalau mau lebih mahir tuh banyak baca buku. Kalau nggak bisa baca buku, dengerin audiobook ya. Jadi nggak usah baca buku tapi tinggal dengerin buku. Terus udah gitu dengerin podcast, dengerin atau baca situs-situs yang sesuai dengan profesimu, minatmu, pekerjaanmu, usahamu gitu ya. Karena itu akan mendorong kita itu untuk semakin tertarik, karena kita suka gitu, kita kan mengambil ilmunya gitu dengan media bahasa Inggris. Jadi kalau udah kayak gitu, itu kan otomatis insya Allah nambah kosakata tuh. Kalau kita rajin buka kamus, dan ada minimal 3 macam kamus: Indonesia Indonesia, Inggris Inggris, dan Inggris Indonesia. Itu semuanya dimanfaatin. Terus udah gitu thesaurus juga dimanfaatin, glosarium juga dimanfaatin. Terus udah gitu juga daftar istilah bidang-bidang khusus juga dimanfaatin. Misalkan kita mau cari istilah-istilah akuntansi, ya carilah di situs-situs kelompok atau grup akuntan yang resmi gitu. Misalnya Asosiasi Akuntan Indonesia misalkan ada gitu ya, gue nggak tahu. Tapi kalau ya lo mau makin mahir di bidang lo, ya lo carilah istilah-istilah sesuai dengan bidangnya. Itu satu. Baca, dengerin ya, buka kamus, ngobrol, bukan speaking, ngobrol. Timbal balik, memberi pesan, menerima pesan. Itu penting juga karena itu mendorong kita untuk nambah kosakata juga. Terus udah gitu harus nulis. Menulis itu bukan contoh kalimat, bukan hello my name is atau where are you going, enggak, bukan.
Menulis itu mengarang. Mengarang itu sebaiknya memiliki unsur-unsur 5W, 3H, E sama I. Who, what, where, when, why, how many atau how much, sama how long atau how often, itu kan 3H kan. How many atau how much, how long atau how often, itu 3. Expected result sama impact. Kalau kita mengarang suatu cerita atau suatu pendapat dengan unsur-unsur itu, insya Allah itu udah lengkap ya. Dan itu berarti kita tahu maksud dan tujuan kita nulis untuk apa sasaran kita nulis gitu ya. Mau cerita apapun juga, mau cerita fiksi atau non fiksi. Dan rumus itu juga berguna untuk segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan. Misalkan kita masak nasi goreng, siapa yang masak nasi goreng, di mana masak nasi gorengnya, kapan masak nasi gorengnya, mengapa masak nasi goreng, dan lain sebagainya. Itu berapa banyak masak nasi goreng, berapa lama masak nasi goreng, bagaimana cara masak nasi goreng, terus dampaknya dari masak nasi goreng itu apa, kenyang, lalu apa impactnya, dampaknya apa, hasilnya kenyang, terus dampaknya apa, dampaknya ya entah ngantuk atau entah semangat, ada energi. Jadi rumus 5W, 3H, E sama itu tuh berguna. Dan gue dapetin itu dari bangsa barat maupun bangsa Jepang gitu ya. Setelah gue kerja di dua dunia itu. Mengaranglah supaya bisa nambah kosakata. Lakukan itulah minimal 2 jam sehari selama setahun. Ya, insya Allah kalau dapat ilmu atau keterampilan baru dengan bahasa Inggrismu itu, ya dalam bahasa Inggris ya, nonton videonya atau dengerin audiobooknya ya, insya Allah dapat ilmu baru sama bahasa Inggrismu makin bagus. Nanti lama-kelamaan mungkin kurang dari setahun juga udah bisa dengerin audiobook sambil pergi PP pulang kerja, PP rumah kantor gitu ya. Bayangin kalau ke kantor itu 1 jam, pulang 1 jam, itu 2 jam. Kalau dengerin audiobook paling lama mungkin 8 jam. Total yang ada di YouTube gitu ya. Itu 8 jam. Jadi 4 hari kita udah bisa dengerin satu buku. Diputar aja 2-3 kali. Lama-lama makin ngerti gitu kan isi buku itu. Dan nempel gitu. Terus begitu kalau bisa, kalau dalam 2 minggu bisa dengerin satu buku, berarti dalam 1 bulan bisa dengerin 1 atau 2 buku dong. Bayangin berapa banyak buku yang dipahami dalam setahun. Konglomerat baca buku loh. Baca buku minimal 12 loh. Setiap tahun. Karena aset utama adalah ini. Diri sendiri adalah aset utama. Tanpa aset utama bagaimana mereka mau beli aset yang lainnya? Ya kan? Gitu. Konglomerat itu aset utamanya di sini. Jadi kita juga kayak gitu. Insya Allah. Nah kalau ada yang butuh guru privat, yang mau privat sama gue intensif latihan komunikasi yang tadi gue sebutin semua itu, tolong hubungin gue, oke? Thank you guys. Assalamualaikum.